Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Kembali lagi dengan Kak Hasna. Kita akan belajar materi tentang pernafasan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk apa? Untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Jadi, bernafas itu sama aja pada manusia maupun pada hewan, yaitu untuk mengambil oksigen dan membuang atau mengeluarkan karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari sistem pernafasan pada manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan juga berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, di materi kali ini kita akan membahas sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama ada alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Jadi, cacing ini tidak memiliki alat pernafasan khusus. Tapi cacing bernafas melalui permukaan kulit. Itu diingat-ingat ya. Jadi cacing ini bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Fungsinya untuk apa? Untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Sehingga cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Nah, di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen akan diikat oleh darah. Kemudian, oksigen yang diikat oleh darah tadi akan diikat oleh hemoglobin, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Inilah yang dimaksud dengan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Nah, ini gambarnya, ini gambar cacing. Ini ada kulit cacing, di mana sebagai alat pernafasan, dan kapiler ini pembuluh darah yang akan membawa oksigen dan karbon dioksida pada cacing. Yang kedua ada alat dan sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Nah, serangga itu bernafas menggunakan apa sih? Jadi, alat pernafasan serangga berupa trakea. Trakea itu apa? Sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, ini adalah trakea. Nah, percabangan trakea disebut dengan trakeola. Kemudian, trakea tadi kan sebagai alat pernafasan, trakea akan mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, disinilah terjadi proses pernafasan. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Kemudian, udara akan beredar melalui pembuluh udara kecil dan sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Kemudian, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, ini tadi ya gambar spirakel, lubang-lubang spirakelnya. Gitu. Nah, ini sistem trakea pada lebah madu.
Kemudian ada alat dan sistem pernafasan pada ikan atau pisces. Jadi, ikan ini bernafas menggunakan apa? Jadi, ikan ini bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Nah, ini kan bernafas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Nah, ini dia gambar insang. Insang terdapat tepat di bagian belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Nah, dia ada di belakang rongga mulut, di kedua sisi kepala ikan di sebelah sini berarti. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Fungsinya untuk apa? Yang akan menyerap oksigen yang terkandung di dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Itulah fungsinya pembuluh darah halus pada insang. Kemudian, insang ini juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan gitu. Jadi makanan sebelum masuk ke dalam tubuh ikan disaring dulu juga nih dengan menggunakan insang. Bagaimana cara memperoleh oksigen yang cukup pada ikan? Jadi untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja bersama-sama seperti pompa isap air. Jadi pertama-tama tutup insang itu akan menutup. Secara bersamaan, mulut akan terbuka, gitu. Dan dinding mulut akan mengembang. Saat itulah air akan masuk. Jadi, tutup insang. Jadi, insangnya itu akan menutup. Nah, ketika insang itu menutup, mulutnya akan terbuka. Nah, ketika mulut ikan terbuka, maka air akan masuk, gitu. Kemudian, ketika rongga mulut itu menyempit dan mulut menutup, maka insang akan terbuka. Jadi gantian ya, ketika mulut tertutup maka insangnya akan terbuka sehingga air akan keluar dari mulut dan melewati insang. Nah, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan, berarti melalui insang tadi. Gitu. Kemudian ada alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Contohnya pada katak, karena katak ini kan termasuk hewan amfibi ya. Amfibi itu apa sih? Nah, kita ingat-ingat lagi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di darat dan di air. Nah, jadi pada metamorfosis katak itu ketika masih kecilnya, dia itu masih berupa kecebong atau beludru. Kemudian barulah menjadi katak muda dan katak dewasa. Nah, ketika dia masih berupa kecebong, katak ini akan hidup di dalam air, sehingga kecebong ini dia bernafas menggunakan insang. Namun, ketika sudah mulai menjadi katak dewasa, insang itu akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru pada katak. Dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Kemudian, katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Jadi, ketika masih berupa kecebong, bernafas menggunakan insang. Dan ketika sudah menjadi katak dewasa, bernafas menggunakan paru-paru. Dan selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan menyerap oksigen dari luar. Nah, inilah pernafasan pada hewan amfibi, contohnya pada katak. Nah, ini gambarnya kecebong dan ini katak dewasa. Ini insangnya pada kecebong, berarti sebagai alat pernafasannya. Kemudian ada alat dan sistem pernafasan pada
reptil. Contohnya apa hewan reptil? Masih ingat nggak? Ada ular, ada kadal, cicak, buaya, dan biawak. Gitu. Nah, reptil bernafas menggunakan apa? Menggunakan paru-paru. Jadi udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan ke paru-paru deh. Gitu. Nah, terus gimana Kak? Kalau misalnya kan hewan reptil contohnya buaya. Buaya itu hidupnya kadang di air, kadang juga di darat. Nah, kalau di air dia nafasnya gimana? Jadi, kalau pada reptil yang sering berkubang di air, contohnya buaya. Jadi, ketika buaya menyelam, lubang hidungnya ini dapat ditutup selama menyelam. Gitu, sehingga air itu tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika sudah ada di atas permukaan air, barulah hidungnya terbuka lagi dan bisa bernafas lagi. Gitu. Kemudian ada alat dan sistem pernafasan pada burung atau disebut dengan aves. Nah, burung bernafas menggunakan apa? Burung bernafas menggunakan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Dan udara yang mengandung oksigen akan masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Dan selanjutnya, udara akan masuk ke pembuluh udara yang disebut dengan trakea. Dari trakea masuk ke paru-paru dan ada juga yang masuk ke kantung udara. Fungsinya untuk apa? Jadi, ketika burung itu sedang tidak terbang, nah burung itu akan menghirup udara sebanyak-banyaknya. Tapi ketika dia terbang, burung itu sudah tidak menghirup udara lagi. Tapi udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Itulah fungsi kantung udara. Makanya ketika burung bernafas, ada yang masuk ke paru-paru, ada juga yang masuk ke kantung udara. Jadi kantung udara itu menyimpan udara ketika burung terbang untuk bernafas. Gitu fungsinya. Nah, ini gambarnya. Ini ada kantung udaranya dan ini paru-paru. Jadi udara masuk melalui hidung, masuk melalui trakea, dan ada yang masuk ke paru-paru dan ada juga yang masuk ke kantung udara. Nah, ketika nanti terbang, burung itu udah tidak menghirup oksigen lagi. Tapi udara yang ada di kantung udara tadi akan masuk ke dalam paru-paru supaya burung ini bisa bernafas. Gitu. Jadi itulah fungsi dari kantung udara. Kemudian ada alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia itu apa sih? Jadi mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, ada mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat contohnya apa? Ada kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Dan masih banyak lagi. Kemudian ada mamalia air, contohnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Nah, yang harus kalian perhatikan, walaupun kebanyakan jenis ikan itu bernafas menggunakan insang, tapi ada juga ikan paus dan lumba-lumba yang termasuk ke dalam mamalia air. Kenapa dia termasuk mamalia air? Karena dia menyusui anaknya. Gitu. Nah, ini alat pernafasan pada mamalia dari hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Nah, pada mamalia air gimana? Ketika dia di air bisa bernafas atau tidak? Jadi, pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan yang namanya katup. Jadi, ketika mamalia air sedang menyelam, katup itu akan menutup sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Nah, ketika mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Nah, saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, kalau kalian perhatikan kenapa ikan paus dan ikan lumba-lumba seringkali loncat ke permukaan air, yaitu fungsinya
untuk bernafas, untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oke, latihan soal nomor 1. Alat pernafasan yang merupakan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida adalah di mana kira-kira? Alat pernafasan ada paru-paru, ada hidung, ada tenggorokan. Tapi tempat terjadinya pertukaran adanya di paru-paru. Nomor 2. Hewan berikut yang bernafas dengan menggunakan paru-paru adalah, kita cek coba. Ikan dan paus, ikan bukan ya. Berudu dan ikan juga bukan, bernafas dengan insang. Ikan dan lumba-lumba juga bukan, berarti jawabannya yang A, lumba-lumba dan kuda. Ini termasuk hewan yang bernafas dengan paru-paru atau hewan mamalia. Nomor 3, ikan bernafas dalam air menggunakan apa? Udah jelas ya, kalau ikan berarti bernafas menggunakan insang. Kemudian nomor 4, katak dewasa bernafas menggunakan apa? Ketika katak dia masih berupa kecebong atau berudu, dia akan bernafas menggunakan insang. Tapi ketika sudah menjadi katak dewasa, akan bernafas menggunakan paru-paru. Kemudian nomor 5, trakea adalah alat pernafasan yang digunakan oleh trakea. Kalau ikan, bukan. Manusia juga bukan. Serangga jawabannya. Nah, serangga ini bernafas menggunakan trakea. Gitu. Oke, sekian pembelajaran kita pada materi sistem pernafasan pada hewan. Semoga kalian mengerti dan jangan lupa diputar ulang-ulang. Kalau bingung, dibaca lagi bukunya, catatannya dibaca lagi. Oke, kalau ada yang masih bingung juga bisa ditanyakan ke kakak. Sekian. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.